Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari ini kita akan mendiskusikan materi kita berikutnya terkait dengan metode transportasi untuk minimisasi total biaya transport. Oke, jadi di sini untuk chapter ini atau untuk bab ini masih ada kaitannya dengan pertemuan kita kemarin, yaitu pertemuan waktu offline di kelas. Jadi bagaimana konsep dari atomization dan massification ini diberlakukan seperti itu. Nah, kemudian nanti kita coba akan menggali lebih jauh bagaimana suatu perusahaan mencapai titik atau dia akan istilahnya itu melakukan minimisasi biaya tetapi mampu membawa atau mampu mengangkut barang barang terutama ya seoptimal mungkin seperti itu. Nah, sehingga nanti akan ada kendala ya. Jadi di sini di satu sisi perusahaan inginnya biaya transportasinya itu rendah, tetapi nanti ada kendala yaitu sejumlah muatan yang harus dia kirimkan seperti itu. Oke, metode transportasi ya. Jadi nanti dalam model ini atau dalam metode ini itu nanti kita atau dicirikan ya atau pembahasannya nanti itu kaitannya dengan bagaimana suatu produk atau suatu komoditas itu didistribusikan, kemudian produk itu atau komoditas itu bersumber atau supply-nya atau istilahnya itu produksinya itu dari mana, kemudian atau dikirimkan ke sejumlah tujuan tertentu atau destination atau demand. Jadi di sini harus ada dua sisi yaitu tempat pengambilan atau penjemputan dan tempat pengantaran seperti itu. Makanya di sini bisa dilihat atau bisa dianalogikan dari sisi supply side dan dari demand side seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah metode transportasi ini nanti digunakan untuk mengoptimalkan biaya pengangkutan atau transportasi komoditas tunggal dari berbagai daerah sumber menuju berbagai daerah tujuan. Oke, jadi perlu digarisbawahi bahwa untuk jenis produknya itu satu di sini ya. Jadi jenis produknya satu, cuma di sini yang membedakan adalah sumbernya atau pick upnya atau pengambilannya itu dari beberapa titik atau dari beberapa sumber, sedangkan nanti barang itu atau komoditas itu akan dikirimkan atau akan diantar ke beberapa destinasi atau beberapa tujuan. Oke, jadi itu adalah kondisi pertama yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Oke, jadi nanti jangan jangan istilahnya itu salah persepsi ya, salah persepsi. Jadi ini memang komoditasnya itu bersifat tunggal seperti itu. Nah, cuma nanti dalam aplikasinya ketika nanti mungkin Anda magang atau mungkin Anda bekerja nanti hal ini bisa diimplementasikan dalam berbagai model atau dalam berbagai jenis barang seperti itu. Nah, cuma dalam pembahasan kita nanti ini lebih pada produk yang sifatnya itu tunggal, kemudian sumbernya dan tujuannya itu bersifat multi atau bersifat banyak seperti itu. Ya, kemudian terkait dengan ciri khusus atau karakter dari persoalan transportasi yang akan kita diskusikan di sini nanti, yaitu yang pertama terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Jadi sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya tadi bahwa produknya itu tunggal, kemudian terdiri dari more than source and destination seperti itu ya.
Nah, kemudian berikutnya adalah kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang akan diminta oleh setiap tujuan itu besarnya tertentu. Oke, jadi gini, apa namanya, untuk kapasitas atau untuk volume, entah itu dari sumber maupun ke tujuan itu ada batasannya atau ada istilahnya itu jumlah maksimalnya seperti itu. Jadi misalnya gini ya, misalnya apa namanya, saya contohkan gampangnya misalnya eh, perusahaan Rakabu misalnya punyanya Pak Jokowi itu ya. Jadi apa namanya, PT Rakabu itu kan dia apa memiliki beberapa produksi ya, dia memiliki beberapa pabrik. Jadi kalau tidak salah ada 5 pabrik seperti itu. Nah, dari 5 pabrik di situ ya kita ketahui bahwa produknya atau dalam hal ini raw materialnya atau bahan bakunya atau kayunya itu kan diambil dari beberapa titik juga. Seperti itu. Jadi supplier untuk produksi di apa namanya pabrik Rakabu itu kan tidak hanya satu supplier seperti itu. Jadi terdiri dari beberapa supplier. Nah, di sini misalnya Rakabu itu ada 5 pabrik, pabrik A, B, C, D, E. Nah, kemudian suppliernya, misalnya suppliernya ada, taruhlah ada 4. Supplier 1, supplier 2, supplier 3, supplier 4, yang notabene itu lokasinya juga berbeda, seperti itu. Nah, kemudian si supplier itu meminta untuk mengirimkan atau untuk mengantarkan barang, ya, untuk mengantarkan barang dari masing-masing sumber atau masing-masing supplier menuju ke pabrik apa namanya Rakabu seperti itu. Nah, sehingga di sini harus diperhitungkan ya, apakah selalu nanti dari dari supplier satu ke pabrik Rakabu A itu paling efektif. Apakah selalu nanti di apa namanya supplier B ke ra, pabrik Rakabu 2 itu paling efektif dan seterusnya. Nah, sehingga nanti apa namanya eh, kita akan menghitung dari pabrik mana, kemudian dari sumber mana, kemudian ditujukan ke pabrik mana yang paling efektif, yang paling murah biaya transportasinya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarannya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Jadi tadi misalnya untuk sumber A atau supplier A kemudian menuju taruhlah ke pabrik A misalnya, dia memiliki kapasitas maksimal. Ya, dia memiliki kapasitas maksimal. Misalnya gini, ya supplier A dia hanya bisa apa namanya, taruhlah dia hanya bisa memproduksi 1.000 kubik misalnya. Ternyata di pabrik A misalnya di Rakabu A tadi itu kapasitas produksinya atau gudangnya itu hanya 500 kubik misalnya. Nah, sehingga di sini ada batasannya. Kita tidak bisa memaksimalkan. Nah, kita tidak bisa apa namanya langsung misalnya dari supplier satu ke pabrik A semuanya nggak bisa karena mereka memiliki batasan atau mereka memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam hal penyimpanan dan atau produksi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarannya tertentu. Nah, tadi. Jadi apa namanya taruhlah dari sumber satu atau dari supplier satu ke pabrik A itu akan berbeda dengan dari sumber satu atau supplier satu menuju ke pabrik B dan seterusnya pabrik C, pabrik D dan sampai pabrik E. Begitu juga itu berlaku untuk apa namanya supplier 2.
Supplier 2 nanti akan memiliki tarif atau memiliki biaya transportasi yang berbeda itu ketika dia akan mengantarkan dari supplier 2 menuju ke pabrik A, kemudian akan berbeda dengan supplier 2 menuju ke pabrik B, ke pabrik C, ke pabrik D, dan seterusnya. Ya, sampai nanti ke supplier 4 seperti itu. Nah, sehingga itu yang harus istilahnya itu yang harus diperhatikan ketika nanti akan menentukan biaya mana yang paling optimal seperti itu. Oke, ya. Jadi pada slide ini kita lihat ya bagaimana moda transportasi. Cuma ini yang sederhana dulu ya. Jadi di sini kita lihat apa namanya sumbernya itu hanya satu, yaitu dari poin A atau dari titik A. Kemudian anak panah atau garis-garis itu menunjukkan proses pengirimannya atau proses distribusinya atau transportasinya. Kemudian tujuannya itu ada beberapa tujuan yang mana tujuannya itu ada B1, B2, B3, B4 dan seterusnya sampai B ke N seperti itu ya. Itu model sederhananya. Oke, jadi apa namanya tadi sekali lagi di sini sumbernya hanya satu, cuma destinasinya atau tujuannya terdiri dari beberapa titik. Oke, model diagram jaringan transportasi yang lebih kompleks itu bisa dilihat di sini. Oke, jadi di sini kita ketahui bahwa sumber atau source itu terdiri dari beberapa titik. Ya, jadi di sini sumbernya itu ada A1, ada A2, ada A3 dan seterusnya sampai A ke M. Seperti itu ya. Kemudian untuk tujuannya itu sama, yaitu terdiri dari beberapa titik juga, yaitu di sini tujuannya ada B1, ada B2, B3 dan seterusnya sampai B ke N seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya dibandingkan dengan slide sebelumnya tadi kan hanya satu source atau satu sumber ke beberapa destinasi. Nah, kalau ini apa namanya beberapa source, beberapa sumber menuju ke beberapa titik atau menuju ke beberapa destinasi ya. Nah, kemudian di situ kita lihat bahwa garis-garis itu menunjukkan arah dari transportasinya. Jadi di situ bisa A1 ke B1, A1 ke B2, A1 ke B3 dan seterusnya sampai A1 ke B ke N ya. Kemudian dari A2 ke B1, B2, B3, BN, kemudian dari A3 ke B1, B2, B3 dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti kita akan menghitung ya kira-kira mana yang paling optimal atau biayanya yang paling minimal ya terkait dengan biaya transportasi. Nah, kemudian di situ ada CIC ya. Sama dengan slide sebelumnya tadi, garis-garis itu adalah menunjukkan arah distribusi atau transportasinya. Di situ ada CIC, XIC ya. Artinya apa? Artinya di sini CIC berarti menunjukkan cost dari titik I ke titik J. Jadi di sini misalnya ada C11. C11 berarti di situ adalah CA1B1. Ini menunjukkan bahwa berapa ongkos, berapa tarif, berapa biaya transportasi dari titik A1 ke B1 ya berdasarkan satuan tertentu. Jadi di sini tarif atau biaya transportasinya itu dasarnya nanti adalah satu satuan tertentu. Jadi misalnya bisa kubik, bisa kilo, bisa mungkin bisa tonase ya berapa ton dan seterusnya seperti itu.
Sedangkan untuk XIJ ya XIJ itu X itu menunjukkan kapasitas, menunjukkan volume atau menunjukkan seberapa banyak atau seberapa besar alat transportasi itu bisa memuat. Karena ini XIJ berarti menunjukkan seberapa besar muatan dari XIJ, berarti X ya, muatan dari IJ A1 ke B1 ya, X11. Kalau X12 berarti berapa muatan dari A1 ke B2. Kalau X13 berarti menunjukkan berapa muatan ya, seberapa kapasitas yang dimuat alat transportasi dari A1 ke B3. Nanti sama halnya dengan yang A2 misalnya. Jadi A2 berarti nanti misalnya X21. Berarti seberapa besar muatan dari titik A2 ke B1. Kemudian ada X22, berarti seberapa besar muatan dari A2 ke B2 ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini ya apa namanya belum tentu nanti bahwa C11X11 itu nanti akan lebih optimal, atau dalam hal ini nanti biaya transportasinya akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan C12X12 atau dibandingkan dengan C13X13 seperti itu ya. Makanya nanti apa namanya perlu pembuktian, perlu penghitungan mana yang paling optimal seperti itu. Jadi nanti di sini apa namanya kuncinya adalah C dan X-nya, yaitu berapa tarifnya. Tarif itu apa namanya ongkos ya, ongkos dari satu trip ke trip yang lain. Seperti itu ya. Jadi kemarin kita sudah mendiskusikan di pertemuan sebelumnya apa namanya terkait dengan variabel-variabel atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi biaya transportasi ya. Kemarin ada jenis muatan, kemudian ada distance, kemudian ada velocity dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi ini penjelasan dari gambar sebelumnya ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, yaitu masing-masing sumber mempunyai kapasitas AI, yang mana I adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ke M ya tadi. Kemudian masing-masing tujuan itu membutuhkan komoditas sebesar BJ, dengan J itu 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi tadi kalau di sini A kecil, kalau di gambar tadi A besar, A1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk tujuannya B-nya atau apa namanya di sini B kecil ya. Jadi untuk tujuannya seperti itu. Nah, kemudian jumlah unit yang dikirim oleh sumber ke I kepada tujuan ke J, atau jumlah unit yang dikirim oleh sumber ke I atau dari sumber I ya, dari sumber I ke tujuan J itu sebanyak XIJ dengan apa namanya syaratnya sama ya, yaitu I-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian J-nya juga sama seperti itu. Nah, kemudian biaya pengiriman per unit dari sumber I kepada tujuan J adalah sebanyak atau sebesar CIJ dengan I 1, 2, 3, J 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ini penjelasan dari gambar tadi ya. Jadi intinya adalah X itu muatan, C adalah tarif atau biayanya seperti itu. Nah, untuk mencapai atau untuk menentukan biaya yang minimum ya. Jadi di sini kita nanti menggunakan pendekatan matematis yang mana kaitannya apa namanya tujuan optimasinya adalah total biaya minimum ya, sehingga nanti model yang kita pakai adalah minimasi ya, bagaimana biaya itu dapat diminimasi. Nah,
Kemudian ya kita inginnya, jadi gini ya, kita inginnya adalah agar biaya itu minimal ya, agar biaya itu minimal, biaya itu semurah mungkin kan seperti itu. Nah, cuma kita akan dihadapkan pada kendala. Kendalanya apa? Kendalanya adalah jumlah muatan, ya kan? Nah, jadi kita ingin apa namanya biaya transportasinya itu murah, tapi barangnya itu dikirim semaksimal mungkin kan seperti itu. Nah, sehingga hal itu kan tidak mungkin, ya, kita tidak mungkin. Jadi nanti kita inginnya adalah apa namanya biaya yang murah, cuma nanti kita pada atau dihadapkan terhadap kendala besarnya atau banyaknya muatan seperti itu. Nah, jadi di sini alternatif keputusannya dalam hal ini adalah penentuan jumlah yang akan diangkut dari daerah atau dari sumber I ke tujuan J ya. Seperti itu. Kemudian nanti koefisien fungsi tujuannya adalah biaya angkut per unit dari sumber I menuju tujuan J ya. Jadi tadi ya kita ingin apa namanya mencapai ya biaya atau kita akan memilih biaya semurah mungkin, artinya nanti dari alternatif biaya nanti kita inginnya milih yang paling murah kan seperti itu. Kita inginnya memilih tarif yang paling murah seperti itu. Nah, cuma tarif murah itu kan tidak dari semua titik ya. Seperti itu ya. Nanti kalau di penghitungan atau di ilustrasi atau di soal nanti kita akan lebih mudah ya. Model matematis yang dipakai terkait dengan minimisasi total biaya transportasi adalah seperti ini. Jadi model ini atau fungsi ini menggunakan pendekatan Lagrangian. Jadi nanti ya kalau kalian lanjut di mikro ya, lanjut di S1 nanti akan ketemu apa namanya teori mikroekonomi yang lebih dalam, yaitu kaitannya nanti apa namanya modelnya si Lagrangian seperti itu ya, Lagrang. Jadi di sini apa namanya fungsi tujuannya ya, tujuannya adalah apa namanya XIJ kali CIJ, cuma nanti ada batasannya ya, ada kendala tadi ya. Jadi tujuannya adalah ingin meminimalkan X kali J, cuma nanti kendalanya adalah X ya, X ya. Ya, XIJ ya, dari AI artinya dari sumber A ke XIJ BJ ya, ke tujuan atau ke sumber ke tujuan B ya, sumber A ke tujuan B atau I ke J tadi seperti itu. Nah, jadi apa namanya di sini ya selalu di sini masalah perilaku ekonomi ya di pendekatan mikro itu kan selalu seperti ini. Nah, jadi kita ingin memaksimalkan ya kalau apa namanya fungsi maximizing ya, fungsi bukan minimizing di sini. Ya, kita inginnya memaksimalkan utilitas, kita inginnya memaksimalkan kepuasan kita. Cuma kita kan selalu dihadapkan pada kendala. Kendalanya apa? Kendalanya adalah budget constraint kan seperti itu. Ya kita ingin mencapai kepuasan ya pada level taruhlah pada level tertinggi ya pada level 100 misalnya. Cuma biaya kita atau dalam hal ini adalah sumber daya yang kita miliki di sini terbatas, misalnya hanya 50 misalnya. Sehingga kita untuk mencapai utilitas 100 sedangkan sumber daya kita 50, makanya kita kan harus apa namanya? Harus realistis kan seperti itu. Nah, sehingga kita tidak bisa apa namanya mencapai tujuan yang maksimal. Kalau ini maximizing ya. Tapi kalau dalam transportasi ini atau dalam formulasi model transportasi ini kita kan menggunakan pendekatan atau model minimizing kan seperti itu ya. Itu. Model transportasi ini ternyata juga menggunakan pendekatan general equilibrium atau keseimbangan model transportasi, yaitu di sini bahwa suatu model transportasi dikatakan seimbang jika ya, jika
total supply itu sama dengan total demand ya. Itu kondisi seimbang ya, kondisi seimbang. Nah, hal ini diperlukan karena dalam persoalan transportasi akan diperoleh solusi yang visible jika syarat itu dipenuhi. Syarat apa ya? Syarat tadi. Jadi dari apa namanya? Dari A1 ke B1 itu jumlah produksi maupun nanti apa namanya jumlah gudangnya misalnya itu sama ya atau equal. Nah, ini kondisi yang seimbang ya. Cuma dalam kenyataannya itu kan tidak semuanya itu dalam kondisi seimbang ya. Memang yang kita inginkan itu kondisinya itu selalu balance ya, selalu imbang antara supply dan demand-nya, antara source dan destinasinya. Nah, itu. Nah, cuma hal itu kan tidak selalu terpenuhi ya, dan hampir jarang sekali hal itu terpenuhi kan seperti itu. Ya. Sehingga nanti apa namanya ketika model keseimbangan ini tidak tercapai, otomatis nanti akan terkorelasi atau apa ya akan bergerak lagi atau akan terfluktuasi mencapai pada keseimbangan berikutnya seperti itu. Solusi dari adanya kendala tadi yaitu nanti kita mencoba memecahkan masalah ini ya. Jadi dengan 3 pendekatan yaitu ada stepping stone, kemudian ada modified distribution, kemudian ada farm atau foil approximation method ya. Tuh. Nah, cuma nanti dalam apa namanya dalam diskusi ini nanti saya hanya menyampaikan yang stepping stone dan modified distribution saja. Sedangkan yang farm nanti silahkan Anda pelajari ya, Anda diskusikan sendiri ya, itu. Untuk mempermudah pemahaman kita ya tadi ya kita langsung ke contoh saja ya, biar gampang biar mudah. Jadi di sini ya sebuah perusahaan PT Megah Furniture itu memiliki 5 lokasi produksi yaitu PGRST yang tersebar di Pulau Jawa. Kemudian supply bahan baku kayu gelondong itu diperoleh dari 3 tempat atau 3 gudang, yaitu gudang A, B, dan C ya, yang lokasinya berbeda ya otomatis. Nah, kemudian biaya pengangkutan per kubik bahan baku ya. Jadi di sini tarifnya nanti otomatis dasarnya adalah kubik ya. Dasarnya adalah kubik adalah dalam puluhan ribu. Kemudian jumlah supply dan kapasitas produksi masing-masing pabrik setiap hari ditunjukkan pada tabel di bawah ini ya. Oke, pada tabel ini ya kita ketahui bahwa source-nya ya sesuai dengan kasus atau contoh sebelumnya tadi. Jadi di sini untuk source-nya atau sumbernya kita punya kolom pertama, kemudian kolom ke-4 dan kolom ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Jadi 1, 4, 7 itu adalah kolom source atau sumber, sedangkan destinasinya, tujuannya itu adalah kolom ke, ya, kolom ke, yaitu di situ ada kolom 2, kemudian kolom 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8 ya. Itu kolom destinasinya. Yaitu source-nya itu ada A, B, dan C. Sedangkan source-nya itu A, B, C, kemudian destinasinya, tujuannya ke-nya itu P, Q, R, S, T. Nah, kemudian pada kolom ke-3 dan seterusnya ya, itu dari A ke P, artinya itu dari apa namanya sumber A ke sumber P itu biaya transportasinya atau tarifnya itu sebesar 10 ya. 10 karena tadi adalah puluhan ribu berarti 100.000 ya.
ya 100.000 atau 100K ya 100K ya 100.000. Artinya apa? Artinya bahwa untuk mengangkut atau membawa 1 kubik gelondong, kayu gelondong maksudnya, dari titik A ke titik P itu biayanya 100.000. Kemudian dari titik A ke titik Q per kubiknya itu 110.000 dan seterusnya sampai titik A ke titik T 130.000 per kubiknya. Kemudian untuk di sos B ya, di sos B itu sama, yaitu untuk mengangkut 1 kubik kayu gelondong dari sos B ke tujuan P itu biayanya adalah 20K atau 20.000. Kemudian dari B ke tujuan Q itu 10 puluhan ribu berarti 100.000 dan seterusnya sampai ya dari sos B ke dari sos B ke tujuan T itu 160.000. Ya, hal yang sama itu untuk C ke P ya. Sos C ke tujuan P itu 140.000, kemudian C ke Q 120.000 sampai C ke T yaitu 70.000 seperti itu. Nah, cuma ya dalam soal ini dulu saya selesaikan dulu yaitu kapasitas gudang ya, kapasitas gudang atau sos A itu 20.000 kubik, kemudian gudang B itu 30.000 kubik dan gudang C itu 40.000 kubik. Ya. Kemudian kapasitas atau tujuan ya, kapasitas di tempat tujuan ya atau kapasitas produksi tadi di pabrik P, Q, R, S dan T itu masing-masing adalah 10.000, 15.000, 17.000, 23.000 dan 25.000 ya. Itu. Nah, jadi di sini ya sekilas ya kendalanya adalah di sini ya, kendalanya di sini. Kita tidak bisa langsung dari misalnya dari gudang A langsung kita ke bawah pabrik taruhlah ke S semuanya karena biaya transportasinya murah. Nggak bisa ya. Nggak bisanya kenapa? Karena di SPQRST. Oke, sorry, nanti di soal kita akan kelihatan. Kalau di sini belum ya, karena nanti kita harus melihat di baris maupun di kolomnya itu harus sama ya. Oke, jadi itu ya. Jadi sekali lagi di tabel membacanya itu AP berarti dari A ke P, AQ berarti dari A ke Q dan seterusnya ya. Nah, itu nanti memahami soalnya ya. Ini dasar ya, ini dasar yang harus dipahami untuk nanti menghitung biaya mana yang lebih minimal ya, yang lebih minimal. Oke, kita mau mencoba dulu dengan pendekatan stepping stone ya. Stepping stone dengan basisnya adalah Northwest Corner ya, Northwest Corner. Nah, kita dari dari tabel sebelumnya tadi kita coba buat metrik ya. Metrik 1 atau metrik permulaan. Jadi di sini untuk barisnya kita punya PQRST ke pabrik dan kapasitas gudang. Kemudian kolomnya di sini kita punya barisnya kita punya A, B, C, kemudian kolomnya kita punya PQRST dan kapasitas gudang. Oke. Nah, jadi di sini ya A itu berarti tadi menunjukkan gudangnya ya atau sumbernya ya. A, B, C berarti dari gudang atau dari sumber A, dari gudang B, dari gudang C dan seterusnya. Kemudian kita ke kanan atau ke kolom ya. Berarti ke pabrik, berarti tempat tujuannya, ya tujuannya kita punya P, berarti tujuan P, Q, tujuan Q, R, S, T, dan seterusnya, ya, itu.
Nah, kemudian kita di kolom kapasitas gudang ya, kolom kapasitas gudang. Jadi tadi ya ada persyaratan bahwa gudang A ya kapasitas penyediaannya itu maksimal 20 ya. Tadi dalam ribuan maka 20.000 tadi kan. Nah, kemudian di gudang B, di kapasitas gudang tadi kapasitas maksimalnya itu 30.000. Kemudian di gudang C itu maksimalnya adalah 40.000. Nah, kemudian di baris ya, di baris daya tampung pabrik ya. Di pabrik P tadi kapasitas produksinya maksimal 10.000. Kemudian di Q itu maksimal 15.000, di R 17.000 sampai ke T itu daya tampungnya atau kapasitas produksinya tadi itu 25.000 itu. Nah, kemudian dari masing-masing kolom ya, masing-masing kolom AP, kolom AQ, kolom AR, kolom AS, kolom AT dan seterusnya sampai kolom CT itu di pojok kanan atas itu kan ada kolom kecil ya, ada kolom kecil ya. Kemudian ada angkanya. Jadi itu menunjukkan tadi biaya atau tarif transportasi per kubiknya ya. Jadi dari tabel sebelumnya tadi kita masukkan pada matriks di sini. Misalnya di situ di kotak AP, artinya kotak perpotongan AP. Di situ di pojok kanan itu ada kotak kecil yang angkanya 10. Artinya apa? Artinya bahwa untuk mengangkut atau untuk memindahkan 1 kubik kayu gelondong dari A ke P itu biayanya 100.000 ya tadi, atau di sini kita tuliskan 10. Kemudian untuk memindahkan 1 kubik kayu gelondong dari gudang A ke pabrik Q itu 11 atau 110.000. Kemudian dari A ke R itu 12 berarti 120.000 dan seterusnya. Sampai tadi dari gudang C ke pabrik T ya. Dari gudang C ke pabrik T itu biayanya 7 ya, 7 atau 70K atau 70.000 ya. Itu ya. Jadi dari tabel itu dari tabel sebelumnya tadi kita masukkan ke metrik ini, maka kita akan memiliki metrik seperti ini ya, metrik seperti ini. Ya, ini apa namanya belum ada muatannya ya, belum ada muatannya. Nah, jadi nanti setelah ini kita memasukkan apa namanya muatannya ya, muatannya dari masing-masing titik ya, dari masing-masing titik ya. Itu berdasarkan metrik 1 di sini kita membuat metrik 2, yaitu sekarang kita mencoba memasukkan muatan yang memungkinkan. Nah, cuma kita harus tetap memperhatikan daya tampung pabrik dan kapasitas gudang ya. Itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti kita mengisikan di satu kolom saja, tetapi nanti di misalnya apa namanya di kapasitas gudang cukup, cuma di daya tampung pabrik atau apa namanya di salah satu kolomnya itu nanti terjadi kelebihan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, jadi di sini ya kita memulainya berhubung tadi atau apa namanya metode yang kita pakai itu adalah stepping stone berbasis northwest corner. Nah, sehingga kita harus wajib kita mengisinya itu mulai dari kolom pertama. Kolom pertama yaitu pojok kiri atas, yaitu kolom AP ya, kolom AP. Nah, sehingga di situ ya untuk yang angka merah di situ itu menunjukkan muatannya.
Jadi pertama kita isikan dari yang pojok dulu, yaitu yang AP dulu kita isikan 10. Oke, kita isikan 10. Nah, 10 itu kalau kita tarik ke bawah ya, ke kolom ke bawah, daya tampung pabrik 10 pas memenuhi. Kemudian kalau kita tarik ke kanan, kapasitas gudang itu 20 ya, 20. Sehingga kan belum terpenuhi kalau kita hanya mengisi kolom AP ya, kolom AP 10 sedangkan kapasitas gudang itu 20. Nah, sehingga kita tarik ke kanan, kita isikan di kolom aki terlebih dahulu. Ya, kita isikan ke kolom aki ya. Ke kolom aki berarti kita isikan 10. Artinya apa? Artinya ini untuk memenuhi kapasitas gudang ya, memenuhi kapasitas gudang sejumlah 20. Loh, Pak, apakah tidak bisa langsung diisikan di S atau diisikan di T? Bisa, bisa. Cuma karena ini northwest corner untuk first step atau untuk langkah pertama, kita mengisikannya adalah urut ya, urut dari pojok kiri atas terlebih dahulu. Sehingga kolom AP, kemudian kalau masih ada sisa kita isikan di kolom aki ya, di kolom aki ya. Itu yang harus diisikan ya. Nanti kalau kita mau merubah dan seterusnya itu baru diperbolehkan. Tapi sekali lagi untuk stepping stone pertama kali ya, kolom pertama yang harus diisi adalah kolom kiri atas, yaitu kolom AP. Kemudian kita lanjutkan ke kolom aki. Nah, kita isi 10. Kenapa 10? Karena ini untuk memenuhi kapasitas gudang. Ya, kapasitas gudang tadi 20 atau 20.000. Nah, sehingga di sini kolom AP 10, kemudian kolom aki 20 berarti terpenuhi. Artinya sudah sudah optimal. Nah, kemudian kita ke daya tampung pabrik ki. Ya, asumsinya BQ ini masih kosong misalnya ya, BQ masih kosong. Berarti kalau kita tarik ke bawah, daya tampung pabrik Q kan belum terpenuhi. Harusnya 15 tetapi baru terisi kolom aki sejumlah 10. Nah, sehingga kita harus mengisi di kolom BQ. Berapa? Mengisinya berarti 5. Ya kan, agar ketika dijumlah ke bawah di daya tampung pabrik Q itu sejumlah 15. Nah, sehingga kita isikan 5 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita tarik ke kanan ya, dari BQ ya, BQ kita tarik ke kanan. Karena kapasitasnya 30.000 berarti bisa Pak kita isi 20.000 di BR misalnya. Kita isi 20 di BR. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena kita lihat ke bawah ya. Kita lihat ke bawah di situ. Untuk daya tampung pabrik R itu hanya 17. Kalau kita isikan 25, berarti kan nanti akan terjadi kelebihan. Sehingga kita isi maksimal saja. Maksimalnya berarti 17, ya sudah. Berarti BR kita isi 17. Ya, kita isi 17 berarti daya tampung pabrik P itu terpenuhi, Q terpenuhi, R terpenuhi 17. Nah, sehingga nanti kalau kita mengisi ke CR itu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah penuh ya, sudah penuh atau kapasitasnya sudah maksimal kan seperti itu. Nah, kemudian kita ke berikutnya BQ, BR sudah, kita ke BS ya, kita ke BS. Kapasitas gudang B itu kan 30. Tadi baru terisi di BQ sama BR. 5 plus 17 itu baru 22, berarti masih kurang 8. Nah, yang paling memungkinkan berarti kan BS itu kita isi 8. Nah, jadi kalau kita jumlah ke kanan, kapasitas gudang B sekarang sudah terpenuhi, yaitu 5 tambah 17, 22 ditambah 8, 30. Ya, 30 sudah terpenuhi. Nah, tinggal kita mengisi ke yang S ya. Yang CS. Nah, yang CS berhubung tadi di BS itu sudah terisi 8, kemudian daya tampung pabrik S itu hanya 23, berarti kita maksimalkan ya. 8 kemudian 23 kurangi 8, 15 kita isikan di CS ya.
Jadi 15 ditambah 8 berarti kan 23 ya, 23. Artinya untuk kolom S itu sudah penuh. Ya, sudah penuh 23. Nah, kemudian terakhir itu di kapasitas gudang C itu kan kalau yang diisi baru CS 15 berarti kan masih sisa atau masih kosong 40 kurang 15 25. Sehingga 25 itu kita isikan di kolom CT ya, di kolom CT. Ya, di kolom CT kita isikan 25. Nah, sehingga kalau kita jumlah ke kanan itu jumlahnya pas 40, kemudian untuk pabrik T kita jumlah ke bawah itu sudah sesuai, yaitu jumlahnya 25, kan seperti itu ya. Jadi tahapannya atau prosesnya itu tadi seperti ini ya. Jadi dimulainya dari pojok kanan atas dulu. Ingat dalam mengisi yang perlu diperhatikan adalah di baris daya tampung pabrik, kemudian di kolom kapasitas gudang. Nah, itu yang harus dipenuhi. Artinya jangan sampai nanti terjadi kelebihan ya, terjadi kelebihan atau kekurangan. Karena nanti kalau kurang di salah satu kolom itu akan menyebabkan kekurangan juga itu pada kolom yang lain ya. Itu. Dari metrik kedua tadi ya, kalau kita hitung untuk total biaya transportasi atau total biaya distribusinya, maka formulasinya atau hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi di sini TC sama dengan XAP. XAP ingat, XAP tadi muatan, CAP ya, muatan dari A ke P ya tadi. Kemudian dikali dengan CAP. CAP adalah cost per kubik ya tadi, cost per kubik dari A ke P ya. Kemudian ditambah dengan X aki, berarti muatan dari A ke Q dikali dengan biaya atau tarif dari A ke Q ditambah dengan X BQ dikali C BQ ditambah dengan X BR dikali dengan C BR ditambah dengan X BS dikali C BS ditambah dengan X CS dikali dengan C CS ditambah dengan XCT dikali dengan CCT ya. Jadi tadi ya dari metrik sebelumnya tadi yang ada muatannya dikalikan dengan kolom kecil yang ada di atas, yang ada di pojoknya tadi ya. Jadi yang kolom kecil tadi adalah yang C-nya itu ya, biaya distribusinya atau biaya transportasinya. X-nya tadi adalah muatan yang warnanya merah tadi. Nah, sehingga di sini TC itu 10 kali 10 kali 10 berarti XAP kali CAP. XAP ya tadi XAP muatannya 10, kemudian tadi tarifnya adalah 10 ya, 10 dalam ribuan berarti 100.000 ya tadi. Ya, kemudian ditambah dengan 10 kali 11 X aki ya, muatan dari A ke Q tadi 10 dikali dengan C aki, tarif dari A ke Q 11 ditambah dengan 5 kali 10 ditambah dengan 17 kali 8 ditambah dengan 8 kali 14 ditambah dengan 15 kali 16 ditambah dengan 25 itu XCT tadi ya, yang kolom terakhir ya, pojok kanan bawah tadi. Muatannya tadi kan 25 ya kan, dari C ke T ya, dari gudang C ke pabrik T tadi itu kan 25 ya, 25 kemudian dikali dengan 7 ya, 7 itu kan tarif atau biaya distribusi per kubik dari gudang C ke pabrik T kan seperti itu. Nah, sehingga dikali semua itu ditambahkan maka hasilnya adalah 923. Berhubung tadi dalam puluhan ribu maka menjadi 9,23 juta rupiah ya, satuannya dalam rupiah.
Nah, artinya apa? Artinya di sini bahwa dengan first step menggunakan stepping stone ya, first step menggunakan stepping stone itu biayanya atau biaya transportasi atau distribusinya itu adalah 9,23 juta seperti itu ya. Itu. Berdasarkan perhitungan kita sebelumnya tadi ya, jadi tadi kita sudah menghitung bersama-sama bahwa total biaya transportasi ya tadi sejumlah 9,23 juta ya, rupiah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah dari biaya tersebut ya, biaya transportasi tersebut itu masih bisa untuk diturunkan ya dengan metode yang sama, yaitu dengan metode stepping stone with northwest corner seperti itu. Oke, sekarang kita coba sel-sel mana saja atau kotak-kotak mana saja yang mungkin masih bisa diturunkan. Oke, ya, sekarang coba kita perhatikan dulu ya, kita perhatikan dulu untuk kotak atau saya menyebutnya atau menuliskannya di sini adalah sel ya. Sel BP dan sel BQ ya. Sel BP diisi dari sel BQ yang mana nanti akan memberikan konsekuensi yaitu harus ada pergeseran dari sel AP terhadap sel AQ. Kenapa berkurang? Ya karena tadi kalau kita lihat di metrik sebelumnya, ya di metrik sebelumnya tadi, kalau sel BP saja yang kita rubah, maka nanti konsekuensinya adalah akan terjadi imbalance terutama di di jumlah ke bawah. Jadi akan terjadi ketidakseimbangan kan seperti itu. Nah, sehingga nanti ya solusinya adalah sel BP nanti kita tambahkan, sel BQ dikurangi, dan sel AP dikurangi, serta sel AK ditambah. Berdasarkan dari slide sebelumnya tadi ya, jadi yang kita perhatikan terlebih dahulu di sini adalah sel BP dan sel BQ ya. Kenapa kita memperhatikan itu? Yang pertama adalah kalau kita lihat di sel BP itu biaya transportasinya itu hanya 2. Sedangkan di BQ itu biaya transportasinya adalah 10 atau 10 per kubik gelondong ya itu ya. Oke, jadi di sini sehingga sangat dimungkinkan adalah untuk muatan di sel BQ itu kita geser ke kiri atau kita geser ke sel BP ya. Jadi muatan sebesar 5 yang ada di BP sekarang kita pindahkan ke sel BP ya. Seperti itu. Nah, cuma konsekuensinya adalah kita harus menggeser dari sel di atasnya yaitu AP dan AG. Kenapa menggeser? Karena kalau tidak kita geser maka nanti daya tampung di pabrik B itu akan terjadi over capacity kan seperti itu, akan terjadi kelebihan kapasitas. Nah, sehingga kita harus mengurangi sejumlah atau sebesar yang digeserkan dari dari BQ ke BP tadi. Ya. Jadi kalau tadi dari BQ kita menggesernya sebesar 5 ya, ke BP, nah maka begitu juga kita dari AP itu harus menggeser sebesar 5 ke AQ kan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar daya tampung pabrik, hati-hati, daya tampung pabrik di P maupun di Q itu jumlahnya tetap ya, yaitu pabrik P itu tetap 10 dan di pabrik Q itu tetap 15 ya.
Kalau untuk barisnya, kapasitas gudang kan nggak masalah ya. Kita gesernya ke kanan dan ke kiri ya, sehingga tidak berpengaruh terhadap kapasitas gudang. Cuma pengaruhnya di sini sekali lagi adalah di daya tampung pabrik seperti itu. Ya. Oke ya, diingat ya. Jadi sekali lagi ketika kita menggeser kapasitas atau kita menggeser muatan dari satu sel ke sel yang lain atau dari satu titik ke titik yang lain, maka harus diikuti oleh pergeseran sel-sel yang lain. Itu ya, kuncinya adalah di situ. Hasil penggeseran dari metrik sebelumnya atau metrik 3 tadi ditunjukkan di metrik 4 atau di slide ini ya. Jadi tadi yang semula ya, langkah pertama kita tadi menggeser dari BG ke BP ya, yang semula tadi BP 0 sekarang menjadi 5. Nah, kemudian tadi konsekuensinya adalah kita harus menggeser sel AP ya, sel AP sebesar yang kita geserkan dari BG ke BP yaitu 5 ya, 5 satuan unit kan seperti itu. Oke, nah sehingga perhitungan dari atau berdasarkan metrik 4 tadi atau total cost-nya adalah TC sama dengan 5 kali 10 ditambah dengan 15 kali 11 ditambah dengan 5 kali 2 ditambah dengan 17 kali 8 ditambah dengan 8 kali 14 ditambah dengan 15 kali 16 ditambah dengan 25 kali 7 ya, hati-hati karena tadi kita biayanya atau C-nya ya, CAP, CBG dan seterusnya itu dalam puluhan ribu ya, sehingga total cost-nya adalah 8,88 juta. Artinya apa? Artinya adalah telah terjadi penurunan biaya transportasi atau biaya distribusi yang semula tadi kita menghitungnya 9,23 dengan menggeser 4 sel tadi, sekarang kita memiliki biaya transportasi yang lebih murah yaitu 8,88 juta rupiah seperti itu. Masih memungkinkan untuk melakukan minimasi biaya atau penurunan biaya transportasi yang tadi sudah kita hitung sebesar 8,88 juta tadi. Nah, sekarang coba kita uraikan lagi. Oke, di metrik 5 ya, di metrik 5 sekarang coba kita melihat untuk sel AKI dan sel AS. Kenapa kita melihat itu? Ya jelas kita lihat lagi adalah kita perhatikan lagi untuk kotak kecil di pojok. Nah, jadi di situ untuk sel AKI itu menunjukkan bahwa biaya distribusi atau biaya transportasi per kubik kayu gelondong itu kan 11 ya. Sedangkan di sel AS ya, biayanya dengan satuan yang sama itu hanya 8 ya. 8 dalam puluhan ribu ya kemarin ya. Oke, nah sehingga di sini sangat memungkinkan kita melakukan minimisasi biaya yaitu dari sel AKI terhadap sel AS. Sehingga ya semuanya coba kita geser ya, sel AKI yang muatannya 15 kita geser semuanya ke sel AS ya, kita geser ke kanan ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di baris untuk kapasitas gudang tidak ada perubahan jumlah ya. Tidak ada perubahan jumlah, artinya sel
kapasitas gudang A yang notabene 20 tetap terisi 20 ya. Nah, cuma konsekuensinya adalah untuk daya tampung ya, untuk kolom daya tampung. Ya, untuk kolom daya tampung dari dari pabrik Q dan pabrik S ya akan terjadi perubahan jumlah kan seperti itu ya, sehingga yang sangat memungkinkan adalah kita menggeser lagi untuk gudang C ya, untuk gudang C atau untuk baris C ya. Jadi di sini untuk sel CS coba kita geser ke kiri ke sel CQ. Kenapa digeser? Ada dua alasan. Yang pertama adalah biaya transportasi atau biaya distribusi dari CS itu lebih mahal dibandingkan untuk yang CQ. Ya, jadi di situ CQ itu 12 sedangkan CS 16 kan seperti itu. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk memenuhi daya tampung masing-masing pabrik ya. Jadi tadi untuk pabrik P karena ada pergeseran maka berkurang 15 kan seperti itu. Sehingga untuk menutup itu kita ambilkan dari pabrik S kan seperti itu. Nah, sehingga daya tampungnya, daya tampung masing-masing pabrik maksudnya itu jumlahnya tetap pada posisi optimal kan seperti itu. Nah, cuma pertanyaannya adalah Pak, kenapa tidak digeser ke sel R misalnya atau CR misalnya? Padahal CR kan yang paling murah, atau ke sel CT atau ke gudang T. Pabrik T itu kan lebih murah. Nah, kalau kita geser, ya tadi konsekuensinya adalah akan terjadi over capacity untuk daya tampung pabrik kan seperti itu, sehingga kita tidak bisa menggeser ke tempat lain ya dalam kasus ini ya itu. Sekarang kita sudah memiliki metrik baru ya, metrik baru di metrik 6 ya. Jadi kalau kita jumlahkan untuk baris maupun kolomnya itu tidak mengalami perubahan ya. Jadi untuk daya tampung pabrik P tetap 10, 5 tambah 5. Kemudian untuk pabrik Q tetap 15 ya. Kemudian untuk pabrik R 17, pabrik S 23 dan pabrik T itu sebesar 25 ya. Artinya di sini tidak ada kekurangan atau kelebihan untuk masing-masing daya tampung pabrik ya. Begitu juga untuk barisnya atau untuk produksi gudangnya ya. Jadi untuk gudang A itu tetap 20 ya, terisi dari sel AP plus sel AS ya, 5 tambah 15. Kemudian untuk gudang B itu tetap 30, yaitu sel AP 5 ditambah sel BR 17 ditambah dengan sel BS 8 ya. 8 tambah 17, 25 tambah 5, 30 ya. Kemudian untuk gudang C ya, untuk gudang C terisi sel CQ 15 ditambah dengan sel CT 25 ya, sehingga atau jumlahnya 40. Nah, jadi di sini untuk kapasitas gudang maupun pabrik itu tidak terjadi kelebihan atau kekurangan ya itu. Sehingga berdasarkan metrik sebelumnya tadi ya, kita memiliki perhitungan untuk total biaya transportasinya itu sebesar 5 kali 10, 5 kali 2, 15 kali 8, 17 kali 8, 8 kali 14, 15 kali 12 plus 25 kali 7
atau total biaya transportasinya adalah 7,83 juta. Artinya apa? Artinya dengan pergeseran tadi kita sudah melakukan banyak efisiensi yang semula tadi 9,23 kemudian turun menjadi 8,8. Nah, sekarang turun lagi menjadi 7,83 juta ya dari hasil penggeseran masing-masing sel tadi. Lagi-lagi pertanyaannya adalah masih mungkinkah dari biaya transportasi terakhir kita hitung tadi untuk dilakukan minimisasi kan seperti itu. Jadi dari 7,83 juta tadi apakah masih bisa diturunkan ke biaya atau ke total biaya yang lebih rendah lagi kan seperti itu. Jawabannya adalah masih mungkin ya. Mungkin pusing ya seperti itu. Kemungkinan berikutnya adalah kita perhatikan dulu ya, kita perhatikan dulu untuk baris gudang A ya, untuk baris gudang A. Nah, di situ yang sudah terisi adalah sel AP dan sel AS. Nah, sekarang kita bandingkan dulu untuk biaya atau C-nya ya, biaya transportasi per kubiknya. Nah, di situ untuk sel AP itu kan total untuk tarifnya ya per kubiknya itu kan 10. Sedangkan di sel AS ya, di sel AS C-nya atau biaya transportasi per kubiknya itu kan 8. Nah, sehingga di sini masih sangat memungkinkan untuk muatan atau XAP ya, XAP ya, muatan dari sel AP itu kita geser ke sel AS kan seperti itu. Ya, jadi kemungkinannya di sini adalah sebesar muatan 5 dari sel AP itu kita geser semuanya ke sel AS. Kenapa digeser? Ya, lagi-lagi tadi alasannya adalah karena biaya muatan atau C-nya C di AS itu lebih kecil dibandingkan dengan CAP kan seperti itu. Nah, sehingga konsekuensinya lagi-lagi di sini selalu ada konsekuensinya kan seperti itu ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita harus menggeser dari sel lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar daya tampung pabrik itu terpenuhi ya. Daya tampung pabrik itu terpenuhi. Nah, sekarang kita melihat untuk baris B ya, atau untuk gudang B. Ya, kita lihat untuk BS dan BP ya, BS dan BP. Nah, tadi kita lihat bahwa CBS itu lebih besar dibandingkan dengan CBP, sehingga sangat dimungkinkan digeser atau terjadi pergeseran dari sel BS ke sel BP kan seperti itu. Nah, seberapa ya, sebesar dari seberapa besar dari baris pertama atau dari gudang A tadi dipindahkan seperti itu. Ya, jadi tadi dari sel AP ke sel AS itu yang dipindahkan itu kan muatannya atau X-nya itu sebesar 5, sehingga di sini untuk penggeseran dari sel BS ke sel BP itu juga sebesar 5 kan seperti itu. Jadi tidak semuanya atau sel BS yang X-nya 8 itu kita geser ke sel BP semuanya itu tidak, tetapi pergeserannya lagi-lagi adalah sejumlah dari pergeseran yang ada di baris A atau di gudang A tadi kan seperti itu. Baru yang kita miliki atau metrik 8 itu adalah seperti ini ya. Jadi di sini terjadi pergeseran yang sangat signifikan dibandingkan dengan letak
X yang dari metrik pertama tadi kan seperti itu. Ya, jadi di sini yang semula sel sel yang terisi adalah sel AP dan sel AQ, kemudian semuanya digeser di sel AS kan seperti itu. Begitu juga untuk sel BP yang semula kosong sekarang terisi dan seterusnya kan seperti itu. Untuk metrik yang terisi sehingga hanya AS, kemudian BP, BR, BS, CQ, dan CT kan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, loh Pak, modelnya atau metodenya itu kan stepping stone dengan pendekatan northwest corner. Loh, kenapa di northwest cornernya kosong? Ya, jadi di situ boleh kosong, ya boleh kosong, tetapi untuk first time atau untuk first step-nya itu harus mulainya dari sel AP. Walaupun nanti digeser, sehingga seperti yang ada di metrik 8 di sini nggak masalah. Cuma langkah pertamanya adalah sel AP itu harus terisi terlebih dahulu, ya. Itu kuncinya adalah di situ. Ya, kemudian misalnya nanti di soal ya, Anda mau Anda diminta untuk mengerjakan dengan metode ini atau stepping stone. Misalnya Anda langsung ingin ke langkah pertama, jadi northwest corner sel AP, kemudian Anda langsung ke langkah terakhir atau biaya yang paling minimize atau sesuai dengan yang ada di metrik 8 di sini, boleh. Ya, jadi sekali lagi Anda nanti ketika dihadapkan pada soal atau apapun itu, Anda boleh 2 langkah saja, itu boleh. 4 langkah juga boleh, 3 langkah juga boleh, seperti itu ya. Jadi minimal adalah 2 langkah, yaitu langkah yang pertama atau dengan pendekatan tadi northwest corner, kemudian ke langkah akhir itu boleh, seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan harus 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, tidak ada ya. Minimal 2 langkah itu sudah boleh ya. Cuma langkah pertama harus dipenuhi ya. Itu kuncinya adalah di situ. Berdasarkan metrik 8 tadi, sekarang kita bisa menghitung berapa biaya transportasinya atau total cost transportasinya kan seperti itu. Ya, jadi di sini ya di sel AS ya tadi ya, di sel AS tadi 20 kali 8 ditambah dengan 10 kali 2 ditambah dengan 12 kali 8 ditambah dengan 3 kali 14 ditambah dengan 5 kali 12 ditambah dengan 25 kali 7 sehingga totalnya adalah 7,13 juta ya. Itu ya. Jadi ini adalah proses penghitungan atau efisiensi tadi yang semula dari 9,23 ya, 9,23 kita menggunakan 4 pendekatan atau 4 langkah sehingga biayanya adalah nih ya 7,13 juta. Jadi tadi bahwa Anda boleh menghitung dari hanya menggunakan 2 langkah saja, yaitu dari 9,23 langsung ke 7,13 kalau itu memungkinkan, itu boleh. Ya, jadi tidak harus dari 9,23 kemudian menjadi 8,88 menjadi 7,83 baru ke 7,13, itu tidak harus ya. Anda dari 9,23 langsung ke 7,13 juta itu diperbolehkan ya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah rangkaian dari model stepping stone ya, model dari stepping stone dengan pendekatan northwest corner ya. Jadi satu model atau satu pendekatan sudah selesai ya. Sekarang kita mencoba ke pendekatan dengan model lain, apakah nanti hasilnya sama ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita
mencoba model lain, ya, model minimisasi biaya transportasi yang lain, yaitu dengan menggunakan pendekatan modified distribution atau MODI, ya. Jadi model MODI di sini ini tujuannya sebenarnya sama, ya, untuk minimisasi biaya transportasi. Nah, cuma untuk proses penghitungannya itu agak berbeda dibandingkan dengan model stepping stone tadi, ya. Jadi kalau stepping stone tadi kita harus melalui beberapa tahap atau beberapa langkah, tetapi kalau untuk MODI di sini kita hanya satu langkah saja, ya, satu langkah. Cuma harus dipenuhi asumsi-asumsi atau kriteria-kriteria yang harus yang dipersyaratkan seperti itu. Dalam modified distribution approach, ya. Jadi asumsi atau istilahnya itu hal-hal yang harus dipenuhi adalah yang pertama, biaya pada baris B ditambah dengan biaya pada kolom P ditambah dengan biaya pada sel BP sama dengan 0, atau dalam hal ini adalah B plus P plus C itu sama dengan 0, ya. Jadi di sini kenapa B dan P itu harus terisi, nanti kita lebih mudahnya kita lihat di matriks yang akan kita bahas nanti. Jadi di sini, ya, sekali lagi bahwa sama dengan model stepping stone, alokasi dimulai dari pojok kiri atas, ya. Alokasi di sini adalah pengisian dari muatan itu sama dengan model dari stepping stone, yaitu mulai dari northwest corner seperti itu. Di matriks 9 ini kita coba akan mengotak-atik, ya. Nah, kita akan mengotak-atik bagaimana model MODI ini diimplementasikan, ya. Jadi di sini agar tidak rancu dengan model stepping stone tadi, saya sengaja merubah untuk nama gudang maupun nama pabriknya, yaitu yang semula tadi gudangnya ABC, sekarang saya ganti DEF. Kemudian untuk pabrik tadi PQRS, sekarang saya ganti GHIJK seperti itu. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, ya, ada perbedaan dibandingkan dengan model stepping stone tadi. Jadi di sini, ya, untuk masing-masing variabel gudang maupun pabrik ini ada koefisiennya atau ada angkanya seperti itu. Sedangkan di stepping stone tadi kan tidak ada. Nah, ini yang satu hal yang membedakan. Nah, jadi di sini D sama dengan 0, E sama dengan 1, F sama dengan min 1, kemudian untuk pabriknya G sama dengan minus 10, H sama dengan minus 11, I sama dengan min 11, J sama dengan min 15, dan terakhir K sama dengan min 6. Ini kok bisa terisi, ini bagaimana, kan seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi tadi untuk asumsi atau prasyarat yang harus dipenuhi, ya. Asumsi atau prasyarat yang harus dipenuhi. Tadi asumsi pertama adalah D plus G plus sel DG itu kan sama dengan 0. Nah, asumsi pertama yang dipakai adalah untuk sel D. Untuk sel D, kalau tadi di stepping stone itu adalah sel A atau kolom A, itu sama dengan 0. Itu asumsi awal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, ya. Jadi sekali lagi, gudang D itu harus 0 terlebih dahulu, atau D sama dengan 0, atau tadi di stepping stone itu A sama dengan 0, ya, itu. Nah, sehingga dengan asumsi atau dengan model perhitungan D sama dengan 0, kemudian muatannya 10, ya, muatannya 10 tadi kan gini, asumsi asumsi di sebelumnya tadi adalah D
plus G plus DG itu kan sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0, sedangkan untuk DG-nya 10, maka G-nya otomatis kan minus 10 ya. Seperti itu. Nah, begitu juga nanti berlaku untuk H, I, J, dan K kan seperti itu. Nah, sekali lagi ya, nanti yang perhitungannya itu hanya untuk sel-sel yang ada muatannya ya, sel-sel yang ada muatannya. Nah, tetapi sebelumnya kita coba dulu ngitung atau angka-angka G sama dengan min 10, H-11 sampai K sama dengan min 6 itu ngitungnya bagaimana, kita coba hitung terlebih dahulu ya. Sekali lagi dengan asumsi yang sama, yaitu D plus G plus DG itu sama dengan 0 ya, diingat ya. Jadi di tabel ini adalah proses penghitungan untuk mengisi masing-masing sel ya, sel gudang maupun pabrik ya. Jadi tadi kita punya kita punya DEF dan GHIJK. Jadi untuk DEF tadi adalah gudang, kemudian GHIJK adalah pabrik kan seperti itu. Nah, di sini ya asumsinya tetap sama, yaitu D sama dengan 0, kemudian D plus G plus DG itu sama dengan 0 kan seperti itu. Nah, jadi di sini kita punya di tabel ini sel yang diisi adalah sel DG, sel DH, sel EH, sel EI, sel EJ, sel FJ, dan FK. Kenapa yang diisi hanya ini? Sekali lagi yang diisi adalah yang mana di sel tersebut atau di kotak tersebut itu yang ada muatannya. Nah, terus gimana Pak untuk pengisian muatannya? Ya, untuk pengisian muatan kita menggunakan langkah pertama dari stepping stone tadi. Ya, jadi sekali lagi pengisian muatan atau X masing-masing sel atau masing-masing kotak atau masing-masing kolom itu mengacu pada stepping stone tadi ya, itu yang harus diingat. Nah, sehingga yang diisi adalah untuk sel-sel yang ada muatannya saja. Oke. Kemudian di kolom tabel ini ya, kolom kedua tabel ini B plus K plus C sama dengan 0 itu adalah baris plus kolom plus C. C itu adalah biayanya ya, sekali lagi bukan muatannya. Biayanya itu sama dengan 0. Nah, keterangannya adalah sel GD merupakan perpotongan antara baris D dan kolom G. Sebagai contohnya adalah untuk biaya transportasi DG, artinya dari D ke G. Ya, sel DG dalam hal ini adalah CDG atau tarif atau biaya transportasi dari D ke G, yaitu 10 kan. Nah, itu. Nah, kemudian ya kita hitung satu persatu untuk sel DG. Ya, sel DG berarti D plus G plus DG sama dengan 0, D-nya 0, G-nya yang dicari sel DG tadi adalah 10. Nah, sehingga G-nya itu kan minus 10, kan seperti itu. Kemudian D plus H plus DH sama dengan 0. D-nya 0, H yang dicari sel DH atau biaya atau tarif transportasi DH itu kan 11. Sehingga hanya adalah min 11. EH E plus H plus sel EH sama dengan 0. E-nya yang dicari hanya minus 11, kan sudah ketemu di perhitungan sebelumnya itu, ya kan? Kemudian ditambah sel EH yaitu 10, sehingga E-nya itu kan min 1. E-nya sama dengan 1. Kemudian EI ya, E ditambah I sel EI sama dengan 0. 1 ditambah I ditambah 8 sama dengan 0, sehingga I-nya adalah minus 8 ya. Kemudian E
ditambah J ditambah sel EJ sama dengan 0, E-nya 1 ya di perhitungan sebelumnya, kemudian J-nya yang dicari, sel EJ adalah 14. Nah, sehingga J-nya adalah minus 15. Kemudian sel FJ ya, sel FJ, F plus J plus sel FJ sama dengan 0, F minus 15 plus 16 sama dengan 0, sehingga F-nya adalah min 1. Kemudian FK, F plus K plus sel FK sama dengan 0, F-nya adalah min 1 di perhitungan sebelumnya, plus K yang dicari plus 7 sama dengan 0. Nah, sehingga K sama dengan minus 6. Nah, sehingga dari perhitungan ini tinggal dipindahkan dipindahkan ke metrik sebelumnya tadi, kan seperti itu. Ya. Jadi G sama dengan minus 10, H sama dengan min 11, E sama dengan 1, I sama dengan min 9, J min 15, F min 1, dan K min 6. Jadi ini adalah proses penghitungan dari metrik sebelumnya tadi ya. Jadi kenapa tadi D sama dengan 0 itu sudah asumsi dasar juga ya. D-nya sama dengan 0, kemudian E kenapa bisa 1 dan F-nya bisa min 1. Ini proses penghitungannya adalah seperti ini ya. Jadi Anda jangan bingung dulu ya. Angka-angka tadi diperolehnya adalah dari sini ya. Itu. Di tabel ini kita akan menghitung kotak-kotak atau sel-sel yang kosong ya. Sel-sel yang kosong tadi ya. Misalnya di di baris D, di baris E, di baris F tadi ada beberapa yang kosong. Nah, ini nanti kita coba menghitung ya. Tujuannya apa? Ya, jadi penghitungan ini nanti ini tujuannya adalah tempat-tempat itu nanti akan menjadi tujuan atau menjadi tempat pergeseran dari sel-sel yang sudah ada atau dari muatan-muatan yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Jadi di sini ya untuk sel yang kosong ya di baris D ada 3, yaitu sel DI, sel DJ, dan sel DK. Sedangkan untuk baris E itu yang kosong itu ada 2 sel, yaitu sel EG dan sel EK. Dan sel di baris F yang kosong itu juga ada 3, yaitu sel FG, sel FH, dan sel FI ya. Itu. Nah, kemudian di sini syarat yang harus dipenuhi lagi adalah ketika nanti nilainya itu positif, maka dimungkinkan tidak menjadi alternatif tempat pergeseran muatan ya maksudnya. Nah, sedangkan yang negatif ya, yang nilainya atau yang hasilnya negatif, nanti dimungkinkan akan menjadi destinasi tempat pergeseran dari sel-sel yang sudah ada, seperti itu. Oke, ya. Kemudian syarat yang kedua masih sama, yaitu baris plus kolom plus C sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita hitung satu persatu untuk masing-masing sel kosongnya. Nah, yaitu yang pertama adalah sel DI ya. Sel DI berarti baris D ditambah dengan kolom I ditambah dengan C DI sama dengan 0. Jadi 0 minus 9 ditambah 12 hasilnya 3. Kemudian di di kolom sebelahnya kemungkinan perbaikan alokasi barang itu T itu berarti tidak. Kenapa? Karena hasilnya 3 positif ya, 3 positif. Nah, kemudian di sel berikutnya, sel DJ baris D ditambah kolom J ditambah dengan sel DJ sama dengan 0.
0 kurangi 15 ditambah 8, hasilnya adalah minus 7. Kemungkinan perbaikan alokasi barang ya, karena hasilnya negatif. Kemudian masih di baris D, di sel DK, baris D ditambah dengan kolom K ditambah dengan sel DK sama dengan 0. 0 dikurangi 6 ditambah 13 sama dengan 7. Ya, sama dengan, oh sorry. Itu harusnya minus 7 ya. Harusnya, bentar. Oh ya, enggak, sorry. Benar 7 ya, 7 positif. Kemungkinan perbaikan alokasi barang tidak, karena hasilnya positif. Kemudian di baris E, ya, EG sama dengan baris E ditambah kolom G ditambah dengan C EG atau biaya EG sama dengan 0, 1 minus 10 plus 2 ya sama dengan minus 7. Ya, kemungkinan perbaikan alokasi barang ya, karena hasilnya adalah negatif ya. Kemudian pada baris E yang kedua yaitu EK, yaitu baris E ditambah kolom K ditambah dengan CEK sama dengan 0, 1 minus 6 ditambah 16 sama dengan 11, berarti tidak, karena hasilnya positif ya. Kemudian di baris F, sel-sel di baris F yaitu FG ya. Jadi di sini baris F ditambah kolom G ditambah C FG sama dengan 0, min 1, min 10 plus 14 sama dengan 3, maka tidak. Kemudian di FH, sel FH, BF ya, baris F ditambah KH kolom H ditambah dengan CFH, CFH ya. Lagi-lagi saya ingatkan lagi, C di sini adalah biaya ya, bukan muatan, sama dengan 0. Minus 1 minus 11 ditambah 12 sama dengan 0 ya. Kemungkinan perbaikan alokasi barang di sini adalah oke ya. Jadi di sini 0, di sini sementara saya tuliskan T, tetapi nanti dimungkinkan bisa Y, bisa ya. Kenapa? Karena nanti kalau dimungkinkan tidak ada, itu nanti kita pilih hasil yang paling kecil ya. Hasil yang paling kecil. Nah, kemudian terakhir untuk sel FI ya, sel FI. Jadi baris F, BF ditambah kolom I, KI ditambah dengan CFI sama dengan 0. Jadi minus 1, minus 9, plus 10 sama dengan 0. Ya, sementara saya tulis T. Ya, karena di sini hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya adalah 0. Nah jadi dari masing-masing hasil di sini nanti coba kita masukkan ke ke masing-masing kolom yang kosong tadi ya. Jadi di sini nanti yang hasilnya negatif, maka sangat dimungkinkan menjadi tempat atau menjadi destinasi pergeseran muatan. Ya, kalau nanti misalnya hasilnya 0, yang lain positif, lebih besar maksudnya, maka nanti 0 pun bisa dimungkinkan menjadi tempat pergeseran juga, seperti itu. Oke. Dari dua tabel ini sekarang kita coba memasukkan atau kita masukkan ke matriks yang sudah ada atau yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Oke, di matriks 10 ini ya, di matriks 10 ini sekarang kita isikan hasil perhitungan dari tabel 2 tadi atau dari slide sebelumnya tadi. Oke, jadi di sini sekarang kita punya angka-angka ya di masing-masing sel. Jadi di situ angka-angka di situ ya, untuk yang merah itu adalah muatan ya. Untuk yang merah itu muatan ya.
Misalnya DG10, DH10 yang angka merah, yang warnanya merah ya. Kemudian EH5, EI17, EJ8, FJ15, FK25 itu adalah muatan. Kemudian yang biru yang DI3, DJ-7, DK7, EG-7, EK11, FG3, FH0, FI0 ya, yang warnanya biru sekali lagi itu adalah angka-angka hasil perhitungan tadi ya, berdasarkan tabel 2 tadi ya. Jadi jangan bingung dulu ya. Itu. Nah, sekarang di sini kita kembali ke prasyaratnya tadi ya, ke prasyaratnya tadi bahwa untuk sel kosong yang nilainya itu negatif, maka di situ sangat dimungkinkan menjadi destinasi pergeseran muatan, kan seperti itu. Nah, sehingga di sini untuk sel DJ, karena untuk baris pertama dulu ya, untuk baris D dulu ya. Untuk sel DJ di situ hasilnya minus 7 dibandingkan dengan yang DI 3, sedangkan yang apalagi DK hasilnya lebih gede 7. Nah, sehingga sel DJ ini sangat dimungkinkan ya, ini menjadi destinasi pergeseran muatan dari DG plus DH, kan seperti itu ya kan. Itu untuk yang baris pertama. Nah, kemudian untuk yang baris kedua, yang baris E, itu sel EG ya, sel EG minus 7, kemudian sel EK itu 11. Nah, sehingga yang sangat memungkinkan atau yang paling memungkinkan itu hanya sel EG karena minus 7 kan seperti itu. Minus 7 ya, itu. Kemudian untuk untuk baris F atau baris ketiga ya. Untuk baris F, nah ini ya, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi yang hasilnya 0 itu masih dimungkinkan, sekali lagi ya, masih dimungkinkan untuk menjadi destinasi pergeseran muatan ya. Jadi nanti kita memilahnya adalah tinggal kita lihat apakah kapasitas gudang maupun daya tampung pabrik itu sudah sesuai atau belum, kan seperti itu ya. Itu. Nah, sehingga di sini sekarang kita tinggal menggeser ya. Kita mulai dari baris pertama dulu, baris D, yaitu sel DG dan sel DH, kedua-duanya kita geser ke sel DJ ya, 20. Nah, sehingga di sini untuk kapasitas gudang itu tetap, artinya tidak ada perubahan. Nah, kemudian untuk baris yang kedua ya, baris yang kedua. Nah, tadi untuk daya tampung pabrik berhubung 10 itu sudah digeser semuanya ya kan, digeser ke DJ, maka kan harus mengganti tuh ya kan, harus mengganti. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah mana yang paling memungkinkan untuk dipindah, gitu kan? Nah, jadi sekali lagi dalam memindahkan itu harus mempertimbangkan daya tampung atau kapasitas gudang maupun pabrik ya. Itu. Nah, di situ misalnya yang kita geser yang 8 misalnya ya. Yang untuk sel EJ misalnya. Sel EJ dan sel EJ dan sel EI misalnya, itu juga memungkinkan ya. Kalau sel EH saya rasa nggak memungkinkan ya. Kenapa? Karena nanti daya tampung pabriknya tidak terpenuhi. Di situ ada 5, padahal daya tampung pabriknya kan ada 15 kan seperti itu. Nah, sehingga di sini yang kita maksimalkan dulu adalah sel EG ya, sel EG. Ya, itu. Nah, sehingga digeser-geser ya, digeser-geser
sampai pada formula yang paling kecil nilainya, dan seperti itu. Berdasarkan metrik 10 tadi, sekarang kita punya metrik 11 ya, metrik 11. Jadi di sini untuk tadi sel DG dan sel DH tadi semuanya kita pindah ke sel DJ ya, sehingga di situ DJ 20. Nah, kemudian untuk sel E ya, untuk baris E tadi kan di EJ itu ada 8, kemudian EH ada 5 ya. Nah, berhubung tadi di sel EG itu minus 7, maka yang kita geser adalah sel EH. Sel EH kita geser ke sel EG 5, kemudian sel EJ kita geser juga ke sel EG tetapi hanya 5. Tadi kan angkanya 8, sehingga di situ jadi 3. Nah, sehingga di situ sel EG itu sama dengan 10, itu diperoleh dari EH 5 ditambah EJ 5 kan seperti itu. Nah, kemudian untuk baris F ya, untuk baris F itu kan daya tampung pabriknya 15. Sedangkan dari DH sama EH kan kosong tadi karena sudah digeser. Nah, sehingga tadi untuk nilainya, untuk nilai perhitungan sel kosongnya tadi kan 0, artinya masih dimungkinkan menjadi alternatif destinasi kan seperti itu. Nah, sehingga untuk sel FC itu kita pindahkan semuanya ke sel FH ya, dengan pertimbangan bahwa C dari FC itu kan lebih besar dibandingkan dengan CFH ya, 16 dibanding 12, sehingga semuanya kita geser ke FH seperti itu. Sehingga di sini daya tampung pabriknya itu kan tetap terpenuhi 15 dan kapasitas gudangnya itu tetap terpenuhi yaitu 40 kan seperti itu. Nah, sehingga di sini sekarang kita punya metrik baru ya, metrik 11. Jadi sel-sel yang terisi sekarang itu ada DJ 20, kemudian EG 10, EI 17, EJ 3, FH 15 dan FK 25 ya. FK 25. Nah, sedangkan yang kosong itu saya beri tanda X, saya beri tanda silang ya, di situ itu yang kosong-kosong tadi ya. Itu. Nah, sekarang kita buktikan, kita hitung apakah dari pendekatan MODI di sini akan menghasilkan minimisasi biaya atau minimasi biaya sesuai dengan stepping stone yang sudah kita hitung pada perhitungan sebelumnya tadi ya. Untuk perhitungan dari metrik terakhir tadi ya, dengan pendekatan modifier distribution tadi ya. Jadi sekarang sel yang kita hitung adalah pertama XDJ sama dengan 20 atau 20.000, kemudian muatan EG atau sel EG itu 10 ya, 10.000, kemudian muatan atau XEI itu 17 atau 17.000 ya, kemudian XEJ atau muatan dari E ke J itu 3 atau 3.000, kemudian XFH muatan F ke H itu 15 atau 15.000, dan terakhir XFK atau muatan dari F ke K itu 25. Nah, sehingga di sini 20 ya, karena dalam ribuan berarti 20.000 kali 8 ya, 8 tadi kan dalam puluhan ribu, berarti 20.000 kali 80.000, kemudian 10.000 kali 20.000 ya, 17.000 kali 80.000, 30.000 kali
14 dan seterusnya ya, sampai 25.000 dikali 70.000 ya. Ya. Nah, sehingga di sini total biaya transportasinya sebesar 7,13 juta rupiah ya. Nah, jadi di sini angka ini kan sama persis dengan dengan yang ada di metode stepping stone ya. Jadi angkanya 7,13 ya. Jadi di sini ya sekali lagi perbedaannya antara stepping stone dengan modified dari sisi tahapannya atau langkahnya. Modi ini lebih langkahnya lebih pendek ya dibandingkan dengan yang stepping stone kan seperti itu. Oke ya, jadi sekarang kita sudah punya dua pendekatan yaitu stepping stone dan modified distribution. Nah, sekarang note ya, catatannya adalah silahkan Anda menghitung dengan pendekatan FAM ya, Four-Health Approximation Method ya. Jadi untuk metode yang ketiga dengan model FAM atau metode FAM nanti silahkan Anda masing-masing menghitung sendiri ya. Nanti kita diskusikan waktu kita menggunakan Zoom meeting ya, nanti kita diskusi di sana. Nah, ini dua model, saya harap Anda sudah memahami semuanya ya. Nah, catatan lagi untuk model modi atau pendekatan modi itu beberapa sumber itu langkahnya agak sedikit berbeda ya, dengan yang saya sampaikan di sini. Tetapi boleh ya, silahkan nanti menggunakan pendekatan yang itu juga boleh ya. Jadi sebenarnya untuk yang modi itu ada, kalau mungkin Anda melihat atau Anda memakai atau mencari di YouTube misalnya, itu ada yang 3 tahap juga, ada yang 2 tahap juga seperti itu. Nah, monggo terserah nanti menggunakan model atau menggunakan pendekatan yang mana seperti itu. Oke, sementara itu dulu ya untuk yang stepping stone dan modi. Demikian tadi untuk penjelasan materi kita ya terkait dengan minimasi biaya transportasi dengan menggunakan dua pendekatan. Sekali lagi nanti untuk yang satu metode yaitu FAM, Four-Health Approximation Method, silahkan Anda hitung sendiri ya, silahkan Anda pelajari sendiri seperti itu. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan atau masih ada yang membingungkan, nanti kita diskusi insya Allah di hari Selasa ya, di hari Selasa tanggal 31 Maret dengan menggunakan Zoom meeting ya, kita menggunakan Zoom lagi. Kenapa kalau menggunakan OJW dengan apalagi menggunakan Spada itu kurang interaktif ya, Kemudian kemarin saya menyampaikan menggunakan IG Live itu ternyata pulsanya lebih gede ya dibandingkan dengan Zoom, sehingga nanti insya Allah untuk hari Selasa 31 Maret kita menggunakan Zoom untuk diskusinya seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya ya. Pesan saya adalah ya tetap stay di rumah ya, jangan kemana-mana. Ingat pesan pemerintah ya, jaga social distancing ya. Intinya neng omah wae rasa lunga nang dindi. Kemudian jaga pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa sholat 5 waktu ya. Kemudian habis sholat ndonga ya agar wabah ini segera dimusnahkan, segera dihilangkan dari negara kita tercinta ini dan kita bisa beraktivitas normal kembali ya.
kita bisa bertemu lagi di kelas ya, seperti itu ya. Oh ya, satu lagi nih untuk yang muslim ya, paling tidak nanti setelah sholat dungone gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Allahumma da'fa'anal hula'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'i wal munkar wasyufal mukhtalifata wasada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batana min baladina hasana min badanil muslimin amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, semoga kita dihindarkan dari wabah ini dan kita dan keluarga kita diberikan kesehatan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.